Ya. Dan kurban, apakah kurban yang betina atau jantan, apakah dia termasuk memang afdal untuk dikurbankan? Kedua, apakah betina itu boleh untuk dikurbankan? Ya. Jelas ya. Jelas tidak ada keraguan bahwa jantan afdal untuk dikurbankan. Apa saja? Maksudnya hewan kurban ya, bukan hewan yang jantan, bukan. Hewan kurban apa saja ya, bahwa onta jantan lebih utama dari onta betina, sapi jantan lebih utama dari sapi betina, demikian pula kambing jantan lebih utama dari kambing betina ya. Dan apakah sah kurban dengan betina? Sah kurbannya, tetapi di bawah dia tidak yang utama, tidak yang afdal ya. Dasarnya adalah bahwa Nabi annahu dhaha bi kabshain amlahain aqranain ya. Beliau menyembelih kurban dengan 2 kambing yang jantan yang dia bertanduk, amlahain yang dia hitam berbintik-bintik atau bercorak-corak putih, khasiyatain yang dia keduanya dikebiri. Maka diambil dari hadis ini bahwa dia adalah sembelihan yang afdal, sifat yang disebutkan sifat yang afdal ya. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa kambing lebih utama dari onta dan sapi. Kenapa? Karena sembelihannya Nabi kambing, dan hadis ini menyebutkan sifat yang utama dalam sembelihan ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mazhab Abu Hanifah. Tapi yang rajih mazhab jumhur ya, bahwa bagaimanapun onta lebih utama dari sapi lebih utama dari kambing ya. Kenapa? Dan kambing lebih utama dari setengah atau sepertujuh dari sapi ya. Kenapa? Alasan mereka bahwa dari sisi saman, dari sisi harga jelas berbeda ya, dan masyaqqah atau pahala berdasarkan tingkat kesulitan. Maka semakin mahal dia semakin besar pahala. Tentunya mahal karena daging yang bagus, karena hewan yang bagus dan sebagainya, bukan karena dikasih harga mahal memang ya. Jadi semakin mahal semakin utama. Adapun perbuatan Nabi menyembelih kambing, kenapa? Bukan berarti bahwa Nabi berpindah kepada yang lebih jelek, tidak. Masalahnya bahwa Nabi amalnya litasi, untuk dicontoh ya kan? Ya. Dan Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Seandainya Nabi berkurban dengan onta, jangan sampai orang berusaha semua untuk menyembelih dengan onta, ya kan? Maka Nabi menyembelih dengan kambing. Kenapa? Karena kambing aisar, lebih mudah dibanding sapi dan onta. Kenapa? Karena perbuatan Nabi untuk dicontoh. Itu jawaban jumhur ya. Sedikit dikatakan mungkin Nabi berpindah dari yang paling utama kepada yang utama juga, bukan karena itu paling utama, bukan, tapi karena itu lebih mudah bagi umatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, ke-25. Kalau kita mesti angkat lagi begitu. Ya. Tidak mesti angkat tangan. Ya. Terpulang kepada dalil yang ada dalam masalah ini, ya. Bahwa ada khilaf di antara para ulama. Yang ma'ruf jumhur berpendapat mengangkat tangan, ya. Mereka berdalil atau mengkiaskan hal itu dengan salat jenazah. Kemudian juga mereka mengatakan ada keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ya. Dan mereka juga berdalil dengan hadis-hadis umum yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengangkat tangannya ketika takbir. Wallahu a'lam bishawab ya. Namun pendapat Imam Malik dan Al-Auza'i bahwa tidak disyariatkan mengangkat tangan. Dasarnya adalah bahwa tidak adanya dalil yang sahih yang sampai kepada kita tentang mengangkat tangan
dalam salat Idain. Dan mengkiaskan dengan salat jenazah, ini pun jika riwayat tentang salat jenazah itu sah, dan ternyata tidak. Ya Allah alam bisawab. Sehingga dengan demikian tidak mengangkat tangan untuk salat Id. Wallahu alam bisawab. Nah. Ya gitu. Yang korban dan doa untuk yang korban. Kemudian yang kedua, daging korban itu apakah untuk fakir miskin atau untuk semua kaum muslimin? Ya, barakallahu fiik. Ya. Jadi tentang bacaan dalam berkurban, tentunya ada, yaitu Bismillah Allahu Akbar. Ya. Tapi apakah dia wajib? Yang wajib adalah Bismillah. Ya. Yang wajib adalah Bismillah. Ada Allahu Akbar sunnah. Kemudian apakah disebutkan nama orang yang menyembelih? Maka tidak perlu. Ya. Nah, Nabi menyebutkan ketika dia menyembelih. Ya. Allahumma minka walaka. Ya Allah, darimu harta ini dan kepadamu. Hadza anni wa an ahli baiti. Ini untukku dan untuk keluargaku. Oleh kata Nabi, hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Hadis Jabir. Ini untukku, untukku dan untuk umatku yang tidak menyembelih kurban. Ya. Itu kan 2 kambing yang disembelih ya. 1 kambing untuk dia dan keluarganya, 1 kambing untuk dia dan umatnya yang tidak menyembelih. Ya. Maka dia pun hanyalah bab ikhbar, wallahu a'lam bissawab. Adapun hukum asal udhiyah adalah basmalah tentu saja. Basmalah, ya. Kemudian juga terpenuhnya syarat-syarat penyembelihan. Adapun kita menyebutkan untuk fulan, ya. Tidak, yang penting bahwa niat kita berkurban adalah si fulan saya jadi kurban ini ya sesuai dengan tujuan dia dikurbankan. Itu apa? Sudah ada nama-namanya orang-orangnya yang berkurban dengan ini. Allah a'lam bissawab. Jadi tidak perlu ya sah terlaksana sembelihan meskipun tidak dibacakan namanya. Dan meskipun tidak tahu orangnya. Ya. Meskipun tidak tahu orangnya. Ayo tentu bayangkan ya. Dalam kejadian sembelihan kurban tahun-tahun yang lalu ya, di waktu kita masih dapat rezeki dari yayasan-yayasan yang ada, ya enggak? Masih ingat? Ya kan? Misalnya dari yayasan ini, yayasan itu kirim bantuan kurban dari Saudi, ya kan? Kan mereka tidak kirim nama-nama orang-orang yang berkurban itu. Ya. Yang jelas ada orang berkurban di Saudi, serahkan uang kurbannya ke yayasan khairiyah, yayasan sosial, ya kan? Kemudian yayasan sosial kirim ke Indonesia. Ini ada jatah 6 kurban untuk Sudiang Bey, ya. Maka Sudi yang menyembelih kurban tanpa menyebutkan nama orang yang menyembelih, yang berkurban atas nama keluarga siapa dan siapa tidak. Sah tertunai. Qad waqa'a ajruhu indallah. Telah ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jelas? Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua tadi? Fakir miskin atau keseluruhan? Kadang untuk fakir miskin pada asalnya. Tapi kenapa? Karena ayat ini kan itu ya. Mana ayatnya? Wa kulu minha apa? Al-ya's wal muqtir. Ya. Kemudian ayatnya ada 2 keterangan ayat tentang kepada siapa diberikan makan dari hewan sembelihan itu. Disebutkan tentang apa? Al-muqtir, orang yang miskin, dan orang yang yang tidak miskin, artinya yang dia tercukupi kebutuhannya tapi juga dapatkan bagian darinya. Ya, dalam ayat. Jadi kita dapatkan dalam ayat 2 bahagian, yaitu orang yang miskin atau dia sangat berhajat dan orang yang tidak miskin. Ya. Maka diambil dari keterangan ini, ayat tersebut, 2 ayat tersebut, bahwa sah mendapatkan daging kurban orang yang juga berkecukupan. Kemudian dengan hadis didapatkan ada perintah untuk makan dari daging
sembelihan itu. Sehingga para ulama mengatakan bahwa daging sembelihan dimakan oleh 3 golongan. Yang pertama adalah al-mudahhi, orang yang menyembelih kurban itu sendiri. Sunnah baginya untuk makan dari kurbannya. Sunnah baginya untuk makan dari kurbannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah fakir miskin, yang mereka kepalanya lah diharapkan mereka mendapatkan makanan tersebut. Dan yang ketiga jiran, wadul qarabah, ya, tetangga atau kerabat dekat kita atau kaum muslimin yang meskipun mereka berkecukupan namun mungkin pun mereka ingin mendapatkan bagian dari daging tersebut, maka mereka dapatkan pula bagiannya, mereka bisa diberikan. Wallahu a'lam bishawab. yang sedikit dapat Ya. Ada riwayat tentang sepertiga taslif, tapi riwayatnya lemah. Sepertiga. Sehingga kalau begitu, mazhab yang kuat antara para ulama bahwa sah mendapatkan bahagian dari kurban tersebut apa yang sah disebut dengannya wat'imu, ya isal faqir, ya, yaitu it'am. Sah mendapatkan bahagian dari sembelihan kurban itu apa yang sah disebut dengannya memberi makan. Jadi perintahnya memberi makan orang miskin dan memberi makan orang yang menginginkan daging tersebut, meskipun dia butuh, meskipun dia berkecukupan, ya. Maka dikatakan terpenuhi kewajiban tersebut dengan kadar it'am yang sah dengannya disebut memberi makan, ya. Jadi kalau begitu, misalnya orang mengatakan bagaimana kalau satu iris daging kecil sah disebut memberi makan? Tidak, disebut mencicipi, ya, tadawuk saja, bukan mencicipi, ya. Maka memberi makan ya sebongkah daging, ya. Berapa ukurannya? 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, tidak ada ukuran. Yang jelas bahwa sah dengannya disebut dia memberi makan. Jadi, memberi makan, bukan memberi makan. Lah, kira-kira ya sekecil beginilah kira-kira sudah dikatakan memberi makan, ya. Kalau dibuat sate, sudah lumayan, ya kan? Satu piring nasi atau satu baskom nasi sudah bisa habis. Allah ya. Maka pendapat yang kuat adalah yang sah dengannya disebut dia it'am, memberi makan. Karena ayatnya mutlak. Ya, adapun bagian sepertiga dia bagian dasar kepada hadis yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kan kita kata bahwa orang itu ini wukuf di Arafah. Iya. Sedangkan di Indonesia nanti hari Jumat baru Lebaran. Iya. Bagaimana nih puasa Arafahnya? Ya. Puasa Arafah apakah dikaitkan dengan wukuf di Arafah atau berkaitan dengan Dzulhijjahnya? Nah, ini masalah, ya. Kalau melihat namanya bahwa dia adalah puasa Arafah, maka berarti dia dikaitkan dengan hari Arafah. Kalau melihat itu, ya. Tapi tatkala bahwa puasa Arafah disyariatkan kepada siapa? Orang yang tidak haji. Berarti bahwa dia berkaitan dengan tempat seseorang, ya enggak? Apa maksudnya? Bagaimana baginya? Puasa Arafah jika dikaitkan dengan nama puasa Arafah, itu berarti dikaitkan dengan tempat di Arafah. Jelas? Baik. Artinya kaitannya dengan wukuf di Arafah. Kapan wukufnya? Itulah waktu puasa Arafah. Tetapi ketika dilihat kepada orang yang melakukannya, itu apa? Dilakukan oleh orang yang tidak berangkat haji, ya, itu puasa Arafah. Adapun bagi yang haji tidak, bagi yang tidak berangkat haji, ya, puasa Arafah. Baik. Maka kaitannya dengan ini, maka berarti dia berkaitan dengan tempat juga. Jelas? Baik. Nah, sekarang kalau begitu, kapan orang berpuasa Arafah? Nah, wallahu a'lam bishawab. Di sini ada istibah kaitannya dengan waktunya, apakah waktu Saudi atau waktunya waktu setempat. Kalau lihat wukuf Arafahnya berarti dia tempatnya Saudi. Adapun artinya boleh jadi ikut matlaknya Saudi, maksudnya begitu, ya. Tapi kalau kita lihat dengan keadaan bahwa dia adalah tempat, berarti di mana tempat itu adalah tempat 9 Dzulhijjah,
maka dilaksanakan puasa Arafah, baik di Saudi wukuf atau tidak. Jelas ya? Nah, kalau begitu terpulang kepada masalah ini tadi, dan wallahu a'lam bishawab, ini kalau begitu terpulang pula kepada masalah ikhtilaful matali' atau ijtihadul ru'yah. Masalah puasa Arafah sama dengan masalah puasa Idul Adha, Lebaran Idul Adha, ya. Apakah dia berbeda matlak? Itu yang muktabar, atau satu ru'yah untuk seluruh dunia? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Maka dalam bab ini kita ingatkan dalam daurah yang terakhir kemarin di Malang, daurah dari para masyayikh Markas Al-Albani, ketika liqa' du'at, pertanyaan para dai yang khusus, para dai bertanya kepada para masyayikh. Pertanyaan pertama yang dia juga adalah pertanyaan, ya Syekh, bagaimana keadaan hari raya di negeri kami ini, di mana berbeda dengan yang ada di Saudi, ya. Sedangkan terkadang di sebuah kampung, sebagian kota, kalau dia ikut Saudi, boleh jadi di kota tersebut tidak ada yang lebaran ikut Saudi, sehingga dia akan mendapatkan tempat sholat Id kecuali keesokan harinya. Sementara di tempat yang lain, ya, kalau dia ikut pemerintah, tidak akan dapatkan tempat sholat Id. Kenapa? Karena orang ikut Saudi tempatnya. Maka apa harus dilakukan ya Syekh? Maka Syekh Ali yang menjawab mengatakan, mengapa dia tidak beramal dengan hadis Nabi? Yaitu sabda Rasulullah, "Shaumukum yawma yasumun nas, fitrukum yawma yuftirun nas, wa duhakum yawma yudhahun nas." Puasa kalian ketika orang berpuasa, berbuka kalian ketika orang berbuka, dan menyembelih kalian ketika orang menyembelih. Kata Syekh, dia berpuasa dan berbuka dengan penguasanya. Selesai masalah. Dia ikut pemerintahnya. Kemudian setelah itu pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat atau kelima kalau tidak salah, seperti itu juga. Begitu juga. Maka Syekh tetap menjawab seperti itu. Ya, bahwa dia ikuti pemerintahnya, ikut umumnya. Kemudian setelah itu Syekh menjawab, mengingatkan bahwa untuk kalau begitu gimana dengan apa? Dengan Zulhijjahnya. Bagaimana dengan lebaran Idul Adha-nya? Maka saya mengatakan, adapun untuk yang tadi kita sebutkan itu untuk Syawal, untuk 1 Syawal, untuk puasa dan lebarannya. Adapun untuk Hijjah, untuk lebaran Idul Adha, kata beliau, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa dia ikuti wukuf yang di Arafah, dan wukuf cuma satu kata dia. Kata Syekh, wukuf cuma satu, itu di Arafah saja. Wallahu a'lam. Itu jawaban dari Syekh Ali bin Hasan Ali Abdul Hamid, hafizahullah taala. Tapi ada sedikit catatan situ. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalil yang dipakai oleh Syekh Ali untuk Idul Fitri itu juga berkaitan dengan Idul Adha. Nabi mengatakan bahwa puasa kalian ketika orang berpuasa, Idul Fitri kalian ketika orang beridul fitri, dan Idul Adha kalian ketika orang beridul Adha. Satu rangkaian hadis, dan hadisnya sahih, ya kan? Kalau begitu konsekuensi dari pendapat berpuasa Idul Fitr ikut penguasa, maka demikian pula berlebaran Idul Fitri ikut penguasa, demikian pula berlebaran Idul Adha ikut penguasa atau ikut masyarakat setempat. Itu konsekuensi dari tersebut, ya. Apalagi kalau kita lihat dari keterangan hadis Ummu Salamah ketika Nabi bersabda tentang beliau mengatakan idza dakhala al-ashru, jika telah masuk 10 Dzulhijjah atau 10 hari Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih kurban, fala yamussanna min bushratihi wala min dhufrihi, maka jangan sekali-kali ia menyentuh bushrahnya, bulunya, itu ketiaknya, kumisnya atau rambut kemaluannya, jangan dicukur. Tidak pula
kukunya, jangan dipotong sampai dia selesai berkurban, ya. Dalam sebagian riwayat dari Muslim, idza ahalla hilal dzul hijjah, jika telah terbit hilal dzul hijjah. Apa faedahnya ini? Faedahnya adalah bahwa berarti wukuf dan 10 dzul hijjah itu ditentukan dengan hilal juga, ya. Karena itu wukuf ditentukan dengan hilal tanggal 9 dan 10. Tidak mungkin ada tanpa pengetahuan akan tanggal satunya, kan? Ya. Sedangkan dalam masalah hilal inilah terjadi khilaf di antara para ulama, apakah satu matla atau satu berbeda matla atau satu ru'yah, satu matla saja. Paham ya? Kalau begitu mungkin terjadi perbedaan pada masalah Dzulhijjah pula, sebagaimana mungkinnya perbedaan pada bulan Syawal ataupun Ramadan. Karena intinya pada hilal. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya tadi baca kebetulan bahwa sesungguhnya awal penetapan 1 Dzulhijjahnya Saudi sama dengan Indonesia. Kalau tidak salah hari Rabu kemarin. Hari Rabu kemarin sama-sama menetapkan 1 Dzulhijjah. Ya, jika 7 Rabu ya. Rabu pekan berikutnya Rabu, Kamis 8, 9 Jumat. Oh tidak ya? Rabu 8, Kamis 9, Jumat 10 ya. Jadi hari Rabu kemarin pemerintah Saudi sebenarnya menetapkan itu 1 Syawal, 1 Dzulhijjah. Itu pengumumannya ya. Kenapa? Karena mereka pada hari sebelumnya, itu hari Selasa, juga berusaha untuk melihat hilal, melaksanakan ru'yah. Di Indonesia juga demikian, ya. Dan keputusan Departemen Agama ketika itu tidak didapatkan adanya hilal, sehingga ditetapkan ikmal Dzulqa'dah 30 hari. Dan kalau ikmal, maka berarti 1 Dzulhijjahnya hari Rabu. Demikian pula pemerintah Saudi. Di awalnya mereka tidak menemukan ru'yah, sehingga ditetapkan sama dengan Indonesia, ya. Tetapi kemudian pada keesokan harinya, hari Rabu, pemerintah Saudi merubah keputusan, menetapkan wukuf hari Rabu. Kenapa? Karena telah terlihat hilal menurut pengakuan jihad yang dipercaya. Jadi ada ru'yah yang menyusul kemudian berita bahwa telah dilihat hilal di negeri di wilayah ini. Dan akhirnya diterima oleh pemerintah Saudi sehingga ditetapkan bahwa kalau begitu Rabu itu tanggal 2 sudah. Rabu tanggal 2. Maka dengan itu terjadi perubahan pengumuman dari pemerintah Saudi. Ya. Nah, kemudian Departemen Agama kemudian menetapkan mereka tidak merubah, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dari tidak adanya hilal pertama, kemudian yang kedua karena hisab katanya. Karena menurut hisab sendiri bahwa ketika hari Rabu hari Selasa tersebut tidak mungkin terlihat hilal karena bilangannya 0, sekian dari ufuk. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dengan demikian pemerintah tetap menetapkan puasa hari Lebaran hari Jumat, ya, meskipun wukuf telah dilakukan pada hari Kamis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dengan itu kita cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa Lebaran adalah hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Karena menyempurnakan bilangan dari hilal, menyempurnakan bilangan Dzulqa'dah, ya. Dan penetapan 1 Dzulhijjah itu sesuai dengan penetapan dari penguasa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berarti dibaca hari hari Jumat. Ya. Ya, jelas hadis Nabi, "Faman arada yujammi' falyujammi' wa inna mujammi'un." Ya,
barang siapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat maka dia melaksanakannya. Ya. Atau tidak melaksanakan sholat Jumat, silahkan dia. Kalau berkumpul 2 hari raya, maka bagi yang telah hadir sholat Id, maka dia boleh tidak hadir sholat Jumat. Boleh tidak hadir sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi dia wajib sholat duhur. Karena sholat duhur adalah kewajiban sehari semalam, digugurkan hari Jumat karena pelaksanaan sholat Jumat yang dia wajib. Tapi kalau Jumat tidak dilaksanakan oleh yang hadir sholat Id, maka kalau begitu mereka sholat duhur. Wallahu a'lam bishawab. Asalnya apa? Asarnya Abdullah bin Zubair. Ya, dia asar pertama dia perbuatan Abdullah bin Zubair. Kemudian yang kedua ada khilaf dalam memahami asar tersebut. Apakah maksudnya dia tidak keluar sampai asar itu berarti tidak sholat duhur, ya? Atau tidak keluar sholat asar karena dia sholat duhur di rumahnya? Allah a'lam bishawab. Sehingga yang benar adalah bahwa dia tidak sholat Jumat yang jelas dan dia sholat duhur di rumah. Allah a'lam bishawab. Ya, afdal sholat Jumat tentu saja. Dapatkan pahala jamaah, ya, tentu saja, dibanding dia sholat duhur di rumahnya sendiri. Kalau dia datang ke masjid, maka tidak ada alasan baginya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah di masjid, karena waktunya waktu Jumat. Ya, jangan sampai orang yang ada sekelompok orang yang ekstrim mengatakan kalau berkumpul 2 hari raya Id dan Jumat, katanya kan Jumat boleh gugur. Akhirnya apa? Mereka beramai-ramai keluar pada hari Jumat, sholat duhur berjamaah, bukan sholat Jumat. Nah, ini bahaya ini. Pertama apa? Membingungkan orang yang datang untuk Jumat, ya kan? Kemudian yang kedua, dia datang ke masjid, berarti dia datang Jumat harusnya. Dilaksanakan sholat Jumat kalau begitu, bukan sholat duhur. Ya, karena orang yang sholat Jumat tidak gugur Jumatnya yang sholat duhur, manakala dia wajib sholat Jumat. Ya, sedangkan dia yang sholat duhur, ya, kalau menghadiri Jumat, gugur kewajiban sholat duhurnya, selesai. Ya, maka dia tidak boleh egois melaksanakan sholat duhur di masjid berjamaah. Kalau ada yang mau sholat Jumat, dia pasang, maaf Pak, ini sholat duhur Pak, tidak buka Jumat hari ini, sholat duhur saja. Tidak boleh. Dia harus sholat duhur. Ya. Jika dia ingin Jumat, kalau dia ingin sholat duhur, maka imam di rumahnya, ya, atau yang lainnya. Allah a'lam bishawab. Yang terakhir, ya. Boleh. Sah, tidak mengapa. Tapi tadi bahwa yang betina tadi bahwa dia mafdul, afdal adalah yang jantan. Ya. Adapun kurbannya sah. Allah. Walaupun hamil. Tidak larangan untuk menyembelih kurban hewan yang hamil. Dan ketika akan ditanya tentang hewan yang disembelih tapi ternyata dia telah sedang hamil, maka dia mengatakan zakatu janin zakatu ummiha. Zakatul ummiha, zakatul janin zakatul ummiha, ya. Zakat sembelihan dari janin adalah sembelihan umminya, ibunya. Artinya jika ibunya disembelih, maka sah janin itu dimakan. Sah, karena ibunya sudah disembelih. Allahumma kecuali jika sang janin atau bayi hewan tadi itu setelah dibelah ternyata masih hidup. Maka apa? Tidak mungkin makan hidup-hidup, disembelih saja. Ya, sembelih lagi. Allah a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya dia ternyata masih hidup kemudian mati di dalam, maka tidak mengapa, bukan bangkai, karena telah disembelih induknya. Ya? Jijik lain, kasih temaman mungkin. Kalau jijik lain jijik tidak bisa mengharamkan, ya. Seperti hanya orang jijik dengan tai ayam, najis kalau begitu, nggak boleh, ya. Najis, adapun jijik. Bukanlah semua yang najis itu semua yang jijik itu najis. Wallah a'lam. Apa? Oh, boleh dipelihara. Allah a'lam.
Tapi ini memang masalah hadiah tadi dari berbagai miskin kamu dibawakan hadiah. Hadiah apa itu hadiah itu bisa ditolak karena misalnya tidak ditolak bahkan gimana? Iya. Kalau dia tadi kaitannya dengan pekerjaan, saudara kaitannya dengan kedudukan tadi, maka ditolak, harus ditolak. Karena dia membabi riswah. Jika antum ambil berarti antum terancam dengan riswah. Walaupun dia babnya lain, tidak ada hubungan apa-apa antum dengan dia, ya, maka lain. Allah. Nanti kita bahas dalam pembahasan tentang ini insyaallah. Rinciannya ya. Adapun jika dia karena itu maka harus ditolak. Allah SWT. Di luar atau di dalam? Ya. Oh di rumah. Tidak ada gugur kewajiban. Kalau kota teman-teman taklif. Sekarang antum mau sholat id di masjid atau sholat id di lapangan. Asalnya sholat id di lapangan. Ya. Di masjid itu hanya bagi orang-orang yang lemah. Ya. Adapun bahwa Nabi sholat id di masjid karena hujan, riwayat Abu Daud itu lemah. Sekarang kalau kita tidak laksanakan apa dengan apapun dan ini karena sholat wajib. Bagi yang tidak mensolatkan kan ada khilaf. Apakah ada qada bagi sholat id 2 rakaat atau tidak? Seperti dalam Sahih Bukhari kan? Sebagian sahabat melihat ada penggantinya sehingga dia sholat di rumahnya dengan sifat seperti sholat id. Sebagian mengatakan tidak, bahwa dilaksanakan. Jika dia ingin mau sholat duha, sah sholat duha. Ya. Jadi, wallahu a'lam bishawab, yang rajih tidak ada penggantinya, sholat id itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia gugur karena memang tidak bisa melaksanakannya, maka selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Adapun mendirikan masjid ya itu tadi bahasanya hadis yang lemah, hadis Abu Daud ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertama hadisnya lemah, bahasanya lemah. Kemudian kedua, kalau begitu ditanya adakah contoh dalam hal ini? Ya, sebab yang ada bahwa dia dilakukan untuk orang yang lemah yang tidak mungkin ke lapangan. Seperti Ali bin Abi Thalib, ya pada zaman khalifah beliau menjadikan bagi orang-orang yang lemah, yang sakit, yang tua, jompo, yang sakit itu sholat idnya di masjid. Adapun yang lainnya maka itu di luar lapangan. Itu tadi sebenarnya hukum asalnya kalau dilaksanakan di masjid, dia tidak wajib lagi dihadiri. Kenapa? Sholat Jumat yang dia wajib, sholat Jumat di masjid kan? Ya. Nabi perintahkan seseorang untuk menyeru ketika azan sholat Jumat, ala sallu fi rihalikum. Berarti tidak wajib lagi menghadiri sholat Jumat. Karena sholat Jumat wajib. Dan bagi yang tidak hadir sholat Jumat, wajib sholat duhur, gitu, ya, di rumahnya. Jelas, ya. Jadi sholat wajib Jumat gugur ketika hujan, tidak wajib. Kalau sholat id yang biasanya di lapangan, maka tidak gugur. Biasanya di lapangan. Maka kalau begitu, antum tidak wajib menghadiri sholat id yang diadakan di masjid. Pertama, dia asalnya di lapangan. Kemudian kedua, dia hujan. Dan hujan udzur untuk meninggalkan sholat wajib. Takhalluf anil jamaah dibolehkan. Karena itu dibolehkan jamak sholat dalam keadaan hujan. Ya. Sholat 5 waktu, bahkan Jumat. Ya. Jika hujan, maka muadzin menyeru ala sallu fi rihalikum. Dan tempatnya ada 3 pendapat. Apakah menggantikan hayya ala shalah, satu pendapat, dan satu riwayat itu sahih, atau setelah selesai hayya ala al-falah, hayya ala shalah, hayya ala al-falah, ala sallu fi rihalikum, itu juga sahih riwayatnya. Dan riwayat yang ketiga, setelah semua adzan selesai, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, ala sallu fi rihalikum. Tiga riwayat ini sah semua. Maka tempatnya seperti itu,
Yang jelas dengan seruan itu gugurlah kewajiban menghadiri sholat jamaah. Baik jamaah 5 waktu, jamaah Jumat, apalagi jamaah sholat Id. Jelas? Jadi kalaupun dilaksanakan di masjid, maka tidak. Adapun jika tidak hujan, maka keluar. Kalau sholat Idnya di masjid, tidak hujan. Ya. Di kampung-kampung. Ya, sah, dikatakan sah keluarnya. Tapi menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi apa yang ada dari sunnah Nabi. Itu salat di musalla, ya sunnah. Adapun salat di masjid itu menyelisihi sunnah Nabi. Ya. Ya. Dia berdosa. Ya, berdosa karena menyelisihi tuntunan Nabi. Ya kan? Apa Nabi pernah laksanakan di masjid? Tidak pernah. Nabi tidak pernah. Apa masjid Nabi sempit? Tidak. Cukup untuk kaum muslimin. Ya? Tidak ada alasan bagi Nabi untuk meninggalkan masjidnya, padahal masjidnya kan pahalanya besar. Tapi toh Nabi sholatnya di tanah lapang, di luar masjid. Padahal untuk sholat di lapangan dan di masjid jelas pahalanya 1000 kali. Apa itu? Sebelum hujan. Kalau begitu kita ikut sholat. Misalnya semua tempat kita itu di masjid. Daripada berdosa. Cari tempat yang di luar. Daripada tidak berdosa lebih berpahala. Daripada berdosa lebih berpahala. Ya, saya hujan tahu di kampus itu semuanya di masjid. Sebagai ulama mengatakan tidak mengapa antum membuat kalau itu jamaah dan mengajak orang untuk mengamalkan sunnah. Ya, tidak tentunya ya. Antum mengamalkan sunnah. Bahwa antum ajak, sampaikan, dakwahi, ingatkan, ya. Itu. Ya, antum hidupkan sunnah Nabi tadi. Ya. Adapun antum pasrah dengan keadaan tidak mengingatkan dia. Tidak, ya. Ada yang di kampungnya tidak ada sama sekali di lapangan? Tidak mungkin insyaallah. Hah? Ada. Begitu. Di Banten. Subhanallah. Subhanallah. Ini guru kepada mazhab Syafi'i. Dan kedua salah paham terhadap mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i membolehkan di masjid memang, tapi dengan syarat jika masjidnya luas, menampung semua jamaah, dan kemudian bahwa tidak ada masyakkah atau ada masyakkah dari apa? Masjidnya luas, wasi', kemudian masjidnya luas gitu, untuk menampung. Jadi dia lihat dari sisi bahwa para sahabat terus menerus melaksanakan sholat Id di Makkah, di Masjidil Haram. Mereka tidak keluar Masjidil Haram. Kalau Imam Syafi'i berarti ini menunjukkan bahwa karena masjidnya luas. Kalau begitu, masjid yang luas boleh dipakai untuk sholat Id. Nah, pertanyaan sekarang, masjid yang luas itu apakah masjid kampung seperti ini? Yang tidak. Kenapa? Karena masjid yang luas itu tadi, masjid yang luas yang menampung penduduk negeri itu. Sekarang tidak. Ya. Masjid mungkin hanya menampung 8-10 shaf, tetap diadakan juga. Maka ini tidak lain dalam bab tanafus fil amwal, berlomba cari celengannya. Iya, sehingga akhirnya diperbanyak jamaah-jamaah. Ya. Pada sisi yang kedua, jadi tidak terpenuhi syaratnya dari apa? Imam Syafi'i bahwa masjidnya luas, ya. Kemudian yang kedua, ketika diizinkan di masjid akan mengantar kepada banyaknya perpecahan jamaah. Orang ini kelompoknya di masjid jamaah ini, jamaah masjid ini, jamaah masjid itu. Padahal hukum asalnya apa? Bersatu. Maka ini keliruan Allah alam bisawab. Ya. Jadi kalaupun diizinkan dalam mazhab Syafi'i itu untuk masjid yang luas, yang menampung jamaah sekitar situ, wilayah daerah itu, kota itu. Sehingga dengan demikian mereka terkumpul bersama dan kemudian melaksanakan ibadah itu. Ya. Itu syaratnya. Dan syarat ini kemudian diabaikan oleh Syafi'i, oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i yang mutaakhirin. Pokoknya di masjid boleh. Meskipun masjidnya kecil, yang penting kita pakai. Ya, sehingga akhirnya apa? Mereka tidak melaksanakan apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dari syaratnya. Kemudian yang kedua, dengan itu terpecahlah jamaah kaum muslimin. Masing-masing berkelompok
dengan sendiri-sendiri. Maka dalam keadaan seperti ini ya dia ikut sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau terpaksa seperti itu dia ikut berjamaah. Kenapa? Karena tidak ada tempat lagi bagi dia dalam melaksanakan kewajiban. Jelas ya? Dia sholat di masjid tidak mengapa. Ya, dan semoga Allah mengampuni karena tidak ada daya bagi dia. Tidak mungkin dia sholat id sendiri atau cuma 3 orang atau satu kelas, tidak mungkin ya. Satu keluarga tidak mungkin. Ya. Allah a'lam. Lapangan itu saja apa yang di jalan raya. Jadi kadang apalagi orang yang kuat jalan raya misalnya. Bagaimana? Ya. Apa boleh? Pertama dia terancam dengan orang yang menghalangi jalan, ya kan? Ada keterangan-keterangan menunjukkan kita bahwa perkara-perkara yang kaitannya dengan maslahat umum itu tidak boleh diganggu, ya kan? Sampai Nabi melaknat atau Allah melaknat atau Rasulullah mengatakan ittaqu malainah thalatha, jauhilah tempat yang terlaknat yang 3. Apa itu? Atau perkara yang dilaknat seperti apa? Al-barazu fit tariq wa mawridin nas wa fid dhil. Itu buang air di tempat orang berteduh, atau buang air di tempat air bersih, atau buang air di apa tadi? Fit tariq wa fi dhil, jalan, di jalan. Tidak boleh buang air di jalan. Kemudian di tempat orang mengambil air bersih dan tempat orang berteduh. Apa faedahnya? Kenapa dilarang? Kenapa dilaknat? Karena ketiga tempatnya tempat yang maslahatnya adalah maslahat orang banyak. Tempat orang mengambil air minum, tempat orang berlalu larang, ya kan? Maka dilarang membuang kotoran, dilarang melakukan bentuk-bentuk yang sifatnya adalah gangguan bagi orang banyak. Ya. Nah sekarang, ketika kita menggunakan itu sebagai tempat sholat, ya, maka akhirnya bertemunya apa? Menghambat jalan orang, ya. Apalagi di tengah masyarakat yang tidak semuanya masyarakatnya Muslim, kan dibutuhkan untuk lewat lalu lalang. Kalau tidak dia harus putar mana, ya? Kalau dipotong jalan di Syekh Yusuf, dia harus putar lewat mana? Kalau dari gua mau ke kota, ya? Apa lewat Bone? Atau lewat apa? Sinjai, betul, ya? Kan jauh. Maka dia menghalangi dalam hal ini. Maka ada bagian di situ. Maka kalau begitu kita harus hindari. Dan kita harus waspada juga. Jangan sampai akhirnya niat dari penyelenggara adalah untuk sekedar terkumpulnya jamaah dan terkumpulnya apa yang menjadi kelaziman adanya jamaah. Jelas ya? Ya. Maka perlu hati-hati juga. Maka dulu kita isyaratkan panitia untuk mencari tempat yang lebih baik. Kan banyak lapangan, tanah-tanah kosong mestinya ya. Nah, timbul pertanyaan kalau begitu. Bagaimana hukumnya sholat id di tempat lapangan sepak bola, ya, atau di lapangan upacara, ya, atau tempat-tempat yang mungkin digunakan untuk maksiat, ya, bagaimana hukumnya? Nah, memang hukum asal dilarang kita untuk menggunakan tempat-tempat seperti itu, ya, karena Rasulullah ketika ditanya tentang seseorang yang berniat untuk menyembelih di buana, sebuah tempat, ya, maka kami bertanya, akana fihi ibn min ayadihim, apakah akana fihi watanun yu'bad, apakah di buana itu ada berhala yang disembah? Ternyata tidak ada. Apakah di situ ada perkumpulan atau berkumpulnya orang-orang jahiliyah, berkumpul perayaan-perayaan jahiliyah? Kata sahabat tersebut tidak ada. Nabi Ubi bin Nadar, kalau begitu tunaikan nadarmu. Ini ambil faedah dari situ bahwa apa? Seandainya di tempat itu ada berhala, maka tidak boleh untuk menyembelih meskipun dengan nazar yang dia nazar untuk Allah. Ya, tapi tidak boleh. Kenapa? Karena ada berhala yang dikhawatirkan orang menganggap ini menyembelih untuk
tasyabuh, keserupaan. Demikian pula jika ada perayaan-perayaan jahiliyah, dilarang. Kenapa? Jangan sampai itu pun dianggap sebagai bentuk memeriahkan perayaan jahiliyah yang dilarang. Ya. Walladzina la yashhaduna zura wa yatamarru billahi marru kirama. Ya. Baik. Itu asalnya dalam masalah ini. Nah, sekarang bagaimana misalnya lapangan untuk kuratul qadam, sepak bola, ya, atau upacara dan sebagainya tadi. Maka Allah alam bisawab, dia berbeda dengan apa yang disebutkan dari ma'bad jahiliyah atau dari tempat perayaan jahiliyah, karena dia perkara yang dalamnya ada bentuk, imma dia bentuk urf atau bentuk adat jahiliyah atau tasyabbuh terhadap jahiliyah, karena upacara, ya, dia tasyabbuh saja atau yang lainnya, atau dia babnya juga bab maksiat dalam bentuk umum seperti tadi kuratul qadam, ya, atau dipakai untuk acara-acara yang lain, stadion kan, pakai stadion dipakai untuk konser kah, atau dipakai untuk yang lainnya. Tapi kan dia tidak terus menerus dipakai, ya, bahwa dia digunakan untuk yang jelas bahwa dia Allah tahir, suci, kemudian insya Allah aman dari bentuk-bentuk perayaan jahiliyah yang sifatnya adalah jahiliyah, maka seperti itu boleh, ya. Dan kalau dilarang, maka itu akan menyebabkan kepayahan yang berat, masyaqqah yang berat bagi umat untuk mencari buqah, mencari tempat yang memang betul-betul suci dari maksiat, suci dari maksiat. Allah a'lam bishawab. Jamus boleh menurut pendapat Imam An-Nawawi, karena dia bahas dalam bab sapi jamus, ya. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak sah jamus, ya. Tapi pendapat yang kuat dari para ulama dia sah sebagai sembelihan, meskipun tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi. Maksudnya bahwa mereka sejenis dengan sapi, ya, dan bahwa dia memang disembelih seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pendapat dari Imam Malik, ya, dan itu pendapat dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Boleh nggak boleh? Antum bisa bilang kalau dia sejenis onta, mungkin, ya. Tadi kita bilang bahwa hujan salah satu udzur, yang melaksanakan sholat wajib. ya. Bukan tidak melaksanakan, tidak menghadiri sholat wajib. Tidak menghadiri sholat wajib. Mana kalau kita berangkat dari rumah hujan, pas mau menegakkan hati-hati wajib. Iya, kalau dia sudah di masjid dia wajib. Kalau dia ke masjid sudah wajib. Iya, kalau di lapangan, pas kita di lapangan menegakkan hujan. Bukan sholat Jumat di lapangan. Ya. Terakhir di lapangan. Terus ya. Nah, kita lanjutkan sholatnya apa? Dia ikuti imam. Kalau imam lari, ya lari batas sholatnya kok imam. Masa mau tinggal? Kalau imam tetap. Kalau dia lari ke masjid, Ya. dia ke masjid larinya. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, dekat-dekat masjid. Apalagi kalau musim hujan seperti ini, ya dekat-dekat masjid. Dari hujan. Ya, Allah a'lam. Kalau dekat ya, Allah a'lam, lebih dekat untuk kita ikut, gitu. Karena kita sudah berkumpul dengan mereka, ya. Tidak ada masyaqqah lagi untuk keluar rumah, gitu maksudnya, ya. Adapun masyaqqah keluar rumah tadi penyebab tidak wajibnya menyambut seruan salat wajib ataupun salat Id, ya. Tapi ketika kita sudah di luar, ya, dan mudah bagi kita untuk berpindah ke sana, maka Allah a'lam bishawab, yang zahir kita ikut salat Id masjid. Allah a'lam bishawab. Itu wajib yang terjadi pada hari Jumat itu sholat di rumah. Wajibnya sendiri sholat apa? Sholat Jumat dong. Kan ada pas ada saudara datang duluan. Ajaran imam sudah kalau Jumat ini sudah naik. Ya, meskipun berdua. Oleh karena itu ada khilaf di antara para ulama tentang gugurnya Jumat itu. Sebagian mengatakan gugur bagi penduduk kota saja. Untuk di desa tidak, gugur untuk orang di luar kota.
Untuk orang kota tetap harus melaksanakan. Adapun orang yang jauh, badiah, dari pedalaman, dari gunung, gugur kewajiban sholat Jumatnya. Kalau berkumpul sholat Jumat dan sholat Id, ya. Adapun bagi sebagai beberapa tidak, itu gugur bagi seluruhnya meskipun dia penduduk kota, kecuali bagi imam. Karena kalau imam tidak tegakkan, bagi orang yang tidak sholat Id, dia mau sholat Jumat sama siapa? Ya? Maka imam tetap menegakkan sholat Jumat. Nanti siapa yang mau hadir, yang tidak hadir, tidak hadir. Hanya dengan lapasnya itu muadzin kan melafazkan itu. Ya. Tadi apakah dengan apabila tidak melafazkan itu, apa kita juga ada tidak menghadiri, ada hajat untuk tidak menghadiri salat Jumat. Misalnya di suatu kampung dan dia tidak mengajar sunnah, bila hujan dia tidak melafazkan itu, apakah kita wajib atau tidak? Ya. Tidak wajib lagi, tidak. Biarpun tidak melafazkan, meskipun dia tidak melafalkan. Karena apa? Karena memang hujan udzur untuk al jamaah. Ya. Cuman bahwa sesungguhnya muadzin mengingatkan itu. Muadzin mengingatkan. Sekarang kalau muadzin tidak tahu, dia tidak bilang shallu fi rihalikum, tidak berarti bahwa wajib menunaikan karena kejahilannya terhadap sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sekiranya demikian yang berada dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya dari syaitan, Allah dan Rasul atas diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.